Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hania Ayunda Gesti, NPM 2019 135000530, kelas R7G, berasal dari program studi pendidikan matematika Universitas Indraprasta PGRI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait materi metode saldo menurun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar matematika. Untuk selengkapnya, disimak ya videonya. Baik, langsung masuk ke dalam pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dan dijelaskan dalam materi metode saldo menurun ini. Yang pertama adalah pengertian metode saldo menurun. Yang kedua adalah faktor-faktor penyusutan metode saldo menurun. Yang ketiga adalah jenis-jenis metode saldo menurun dan juga contoh soalnya. Dan yang keempat adalah latihan soal. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode saldo menurun. Apa sih pengertian dari metode saldo menurun itu? Jadi, dalam metode saldo menurun, besar penyusutan mula-mula besar dan semakin lama besar penyusutan penurun akan sebanding lurus dengan menurunnya nilai buku aktiva atau harta tetap. Nah, jadi pengertian di atas dapat dikatakan bahwa metode saldo menurun ini adalah metode yang menyebabkan beban penyusutan akan semakin menurun pada setiap periodenya atau setiap tahunnya. Jadi, penyusutan atau yang biasa disebut depresiasi ini adalah suatu proses pengalokasian harga perolehan menjadi beban selama masa manfaatnya atau selama masa pengoperasiannya. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai faktor-faktor penyusutan metode saldo menurun. Faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan pada metode saldo menurun ini diantaranya 1. Harga perolehan. Nah, harga perolehan ini meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap sampai aset tetap itu bisa dioperasikan atau dijalankan. Yang kedua adalah nilai sisa atau nilai residu. Adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Adalah masa penggunaan aset tetap sejak mulai dioperasikan sampai aset tetap yang bersangkutan secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi. Yang keempat adalah metode penyusutan yang diterapkan. Disesuaikan dengan karakteristik aset tetap yang bersangkutan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembahasan berikutnya pada pembahasan yang ketiga adalah jenis-jenis metode saldo menurun dan contoh soalnya. Jadi, perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun ini ada dua macam caranya, yaitu metode angka persen tetap atau metode tarif tetap atas nilai buku dan juga metode saldo menurun berganda. Jadi, dua jenis itu yang diterapkan caranya pada metode saldo menurun ini. Lalu kita masuk saja pada jenis yang pertama, yaitu metode angka persen tetap atau metode tarif tetap. Jadi, dalam metode ini, perhitungan dilakukan dengan menghitung persentase penyusutannya terlebih dahulu. Kemudian, barulah persentase tersebut dikalikan dengan nilai bukunya. Di sini terdapat rumus yang digunakan, yaitu T sama dengan 1 min N akar S per A, dengan keterangan T adalah persen penyusutan dari nilai buku, S adalah nilai residu atau nilai sisa aktiva tetap, A adalah nilai perolehan aktiva tetap, dan N adalah perkiraan umur atau masa ekonomi aktiva tetap. Agar lebih memahaminya lagi, disajikan berupa contoh soal, yaitu pada contoh soal yang pertama. Diketahui bahwa biaya perolehan suatu aktiva adalah sebesar 10 juta rupiah. Taksiran nilai sisa adalah 1 juta rupiah dengan umur manfaat selama 3 tahun. Dengan metode saldo menurun angka persen tetap, hitunglah A. Persentase penyusutan setiap periode. B. Buatlah tabel yang berisikan harga perolehan, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga harga buku. Lalu untuk penyelesaiannya, pada bagian A, persentase saldo menurun angka persen tetap.
Diketahui S adalah 1 juta, A adalah 10 juta, dan N adalah 3. Lalu untuk rumusnya adalah T sama dengan 1 dikurang N akar S per A. Nah ini kan sudah diketahui ya, N, S, dan A-nya. Lalu kita masukkan, yaitu 1 dikurang akar 3, 1 juta per 10 juta. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 0,464. Hasilnya adalah 0,536 dikali 100%. Sehingga untuk persentasenya adalah 53,6%. Maka hasil dari persentase saldo menurun tetap adalah 53,6%. Selanjutnya untuk penyelesaian pada bagian yang B. Nah, jadi setelah didapat hasil persentase tadi yang didapat pada bagian A, lakukan langkah berikutnya dengan rumus persentase dikali nilai bukunya dengan N yang sama, masih N sama dengan 3 tahun. Untuk penyusutan tahun yang pertama adalah itu tadi 53,6% hasil persentasenya dikalikan dengan 10 juta, sehingga hasilnya adalah 5.360.000 rupiah. Untuk tahun yang kedua adalah 53,6% dikali 4.640.000 rupiah. Nah, 4.640.000 rupiah ini dapat dari mana? Nah, ini berasal dari harga persentase perolehan yang si 10 juta tadi dikurang dengan penyusutan. Penyusutannya itu yang sebesar 5.360.000 rupiah. Jadi didapatkanlah hasil 4.640.000 rupiah. Jadi hasil penyusutan tahun kedua yaitu 53,6% dikali 4.640.000 rupiah adalah 2.487.040 rupiah. Untuk penyusutan tahun yang ketiga adalah 53,6% dikali 2.152.960 rupiah. Nah, hasil itu didapat sama caranya seperti hasil penyusutan yang ada di tahun yang kedua. Jadi didapatkanlah hasil penyusutan tahun ketiga adalah 1.153.986,56 rupiah. Nah, ini untuk tabelnya karena kan di soalnya diminta untuk buatkan tabel. Jadi kita buatkan tabelnya, yaitu ada periode atau tahunnya, yaitu tahunnya kan ada 1, 2, 3 karena N-nya 3. Lalu untuk harga persentase atau perolehannya sama, yaitu 10 juta semuanya. Lalu untuk penyusutannya ini berbeda ya untuk tahun 1, 2, dan 3. Untuk penyusutannya dapat dilihat di hasil penghitungan yang tadi ya, yang disama dengannya tuh. Untuk tahun yang pertama sama dengan 5.360.000 rupiah, untuk tahun yang kedua sama dengan 2.487.040 rupiah, dan yang ketiga adalah 1.153.986,56 rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutan ini kan hasil dari penjumlahan ya, hasil penjumlahan dari tiap penyusutan. Jadi hasil penyusutan pada tahun yang pertama dijumlah dengan hasil penyusutan tahun yang kedua, lalu dijumlah lagi untuk penyusutan pada tahun ketiga dijumlah dengan ditambah 1.153.986,56 rupiah, sehingga didapatkan hasilnya 9.126 rupiah. Dan untuk nilai bukunya ini dapat dari harga persentase atau perolehan dikurang dengan penyusutan. Jadi nilai bukunya untuk tahun yang pertama dapat 4.640.000 rupiah. Lalu untuk nilai buku yang di tahun yang kedua ini sebesar 2.152.960 rupiah. Nah, ini didapat dari hasil nilai buku yang dikurang dengan penyusutan. Jadi nilai buku yang ada di tahun pertama dikurang 2.487.040 rupiah, sehingga hasilnya didapat 2.152.960 rupiah. Dan untuk nilai buku yang ketiga di tahun yang ketiga sebesar 998.974 itu didapat dari hasil nilai buku pada periode tahun kedua dikurang dengan hasil penyusutan yang ada di tahun yang ketiga, sehingga didapat hasilnya 998.974 rupiah. Dan itulah jawaban untuk tabel pada bagian B. Untuk lebih mendalami materi disajikan contoh soal yang kedua. Pada 1 Maret 2022, CV Bumi Langit membeli mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 5 tahun. Diperkirakan bahwa mesin tersebut bisa menghasilkan 80.000 produk dan bisa beroperasi hingga 40.000 jam. Nilai sisa pada mesin di akhir tahun kelima adalah 40 juta. Berapa beban penyusutan aset dan bagaimana jurnal untuk penyusutan di tahun 2022?
Nah, ini dilakukan penyelesaian. Diketahui S-nya adalah 40 juta, A-nya adalah 400 juta, dan N-nya adalah 5 juta. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang persentase yang pada bagian A tadi, yaitu 1 dikurang N akar S per A. Didapat hasilnya 1 dikurang 5 akar 40 juta dikurang 400 juta. Hasilnya 1 dikurang 0,631. Yaitu jadi T-nya adalah 0,369 dikali 100%. Sehingga persentasenya adalah sebesar 36,9%. Selanjutnya, setelah kita dapat hasil persentasenya, lakukan hasil tadi itu dengan langkah berikutnya menggunakan rumus persentase dikali nilai bukunya dengan N sama dengan 5 tahun. Nah, ini disajikan tabelnya ada dari periode 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di periode 0 ini lalu dimasukkan saja di nilai bukunya 400 juta karena kan itu dia sudah diketahui dalam soal. Lalu untuk penghitungan langsungnya pada periode tahun yang pertama itu adalah persentase tadi 36,9% dikali 400 juta hasil nilai buku tadi, sehingga hasil penyusutannya adalah 147.600.000 rupiah. Untuk akumulasinya sama karena ini kan masih di awal, jadi sama hasilnya dengan penyusutan, yaitu 147.600.000 rupiah. Dan untuk nilai bukunya didapat dari hasil harga perolehan persentase yang tadi 400 juta dikurang dengan penyusutan. Penyusutannya itu adalah 147.600.000 rupiah, sehingga nilai buku pada periode tahun yang pertama adalah 252.400.000 rupiah. Nah, untuk yang kedua, ini sama caranya dengan yang dilakukan pada langkah yang pertama. Untuk mencari nilai buku, yaitu caranya adalah dengan menghitung dari 400 juta atau harga perolehan persentasenya dikurang dengan penyusutan. Jadi untuk akumulasinya penyusutannya juga caranya adalah menjumlahkan semua hasil dari penyusutan periode per periode. Misalkan untuk akumulasi penyusutan pada tahun yang pertama 147.600.000 rupiah, lalu diakumulasi dengan pada periode yang kedua yaitu ditambah 93.135.600 rupiah, sehingga hasilnya adalah 240.735.600 rupiah, dan seterusnya hingga di periode atau tahun yang kelima. Begitupun juga dengan nilai buku. Jadi nilai buku ini misalkan pada periode tahun yang pertama 252.400.000 rupiah itu didapat dari hasil 400 juta dikurang 147.600.000 rupiah. Terus pada periode yang kedua 159.264.400 itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari hasil si perolehan tadi yang ada di nilai buku adalah 252.400.000 rupiah dikurang dengan penyusutan. Penyusutannya itu adalah 93.135.600 rupiah, sehingga hasilnya adalah 159.264.400 rupiah, dan cara itu dilakukan hingga di periode kelima. Jadi untuk akumulasi penyusutan itu dia penjumlahan dari hasil penyusutan. Kalau nilai buku, kalau untuk yang di awal itu dia dari hasil 400 jutanya itu dari perolehan, harga perolehan dikurang dengan beban penyusutan. Lalu untuk di periode kedua, 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu dari hasil nilai buku tadi yang di periode pertama dikurangkan dengan penyusutan. Itu untuk mencari nilai bukunya. Nah, sehingga didapatkan hasil perhitungannya seperti dalam tabel. Jadi, nah untuk selanjutnya ini ada keterangan dan catatan. Jadi beban penyusutan pada akhir tahun kelima ini tidak mengikuti perhitungan. Nah, ini bisa dilihat ya, dia tidak ada perkalian. Pada tahun-tahun sebelumnya kan ada tuh. Nah, ini kenapa? Dikarenakan nilai sisa pada aset tetap bernilai 40 juta. Nah, itu kan diketahui pada soal juga ya. Sehingga untuk beban penyusutannya didapatkan dari nilai buku pada tahun yang keempat, itu kan 63.412.873 dikurang dengan 40 juta. Nah, ini 40 juta yang diketahui di soal tadi ya. Nah, untuk langkah berikutnya ini dapat dilihat sebagai berikut. Ini jadi mesin itu diketahui ia dibeli pada bulan Maret 2022, sehingga beban penyusutan menurut periode akuntansinya adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2022, mesin mulai dioperasikan selama 10 bulan dari tanggal 1 Maret
hingga 31 Desember yang dapat dilihat perhitungan sebagai berikut. Nah, ini dari 1 Maret ke 1 April 1 bulan, 1 April ke 1 Mei 2 bulan, 1 Mei ke 1 Juni 3 bulan, 1 Juni ke 1 Juli 4 bulan, 1 Juli ke 1 Agustus 5 bulan, 1 Agustus ke 1 September 6 bulan, 1 September ke 1 Oktober 7 bulan, 1 Oktober ke 1 November 8 bulan, 1 November ke 1 Desember 9 bulan, dan 1 Desember ke 31 Desember adalah 10 bulan. Nah, jadi diketahui mulai dioperasikannya itu jadinya selama 10 bulan dari 1 Maret hingga 31 Desember. Nah, ini seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Ini kan disajikan ada periode tahun, jumlah bulan, beban penyusutan, dan juga akumulasi penyusutan. Nah, kita lihat pada tahun 2022. Ini dia jumlahnya 10 bulan. Caranya sudah dijelaskan di atas tadi kenapa dapat 10 bulan. Lalu kita masukkan saja 10 per 12, ini 12-nya dari jumlah bulan dalam setahun, lalu dikalikan 147.600.000 rupiah. Nah, ini hasilnya dapatnya dari mana? 147.600.000 rupiahnya itu didapat hasil dari di perhitungan tabel yang di sebelumnya. Lalu akumulasinya atau total beban penyusutannya itu adalah 123 juta. Untuk di tahun 2023 itu jumlah bulannya 12, atau dia pas selama 1 tahun. Nah, tadi tuh kan yang sebelum itu kan 10. Nah, berarti kan karena 1 tahun itu dia ada 12, berarti perlu 2 untuk melengkapinya. Perlu 2. Nah, jadi 2-nya itu dimasukkan, jadi 2 per 12 dikali 147.500.000 rupiah, ditambah dia ditambahnya 10 per 12. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau misalkan dari 10 untuk ke 12 berarti kan kurang 2, berarti jadinya 2 per 12. Tapi kalau misalkan dia udah dapat di sininya 2, untuk ke 12 dia kurang berapa? Kurang 10, berarti ditambah 10 per 12 dikali, tapi pengalinya beda, bukan 147.600.000 rupiah lagi, tetapi menggunakan 93.135.600 rupiah. Nah, ini juga sama seperti periode tahun 2022 tadi, yang 147.600.000 rupiahnya itu dapat dilihat di hasil tabel yang sebelumnya. Sehingga untuk total akumulasi penyusutannya itu sebesar 102.213.000 rupiah. Dan ini untuk di periode 2024 sampai 2026 ini kan sama jumlah bulannya 12. Jadi perhitungannya sama seperti pada tahun 2023. Hanya saja diperhatikan di pengaliannya itu kan berbeda ya angkanya, jumlahnya. Jadi dapat dilihat di hasil tabel sebelumnya. Lalu di jumlah untuk menghitung akumulasi penyusutannya. Nah, untuk di tahun 2027 ini dia jumlah bulannya ada 2. Kenapa 2? Karena dari 1 Januari hingga 1 Maret itu terhitungnya 2 bulan. Lalu kita hitung di beban penyusutannya, jadi 2 per 12 dikali 23.412.873 rupiah. Ini hasilnya ada di tabel sebelumnya juga, sama semuanya dari tabel sebelumnya semua hasilnya untuk dimasukkan kembali ke dalam perhitungan di tabel ini. Lalu diakumulasikan menjadi 3.902.146 rupiah, sehingga di total jumlah akumulasi penyusutan total bebannya itu adalah 360 juta rupiah. Nah, ini kan karena tadi di soal yang ditanya adalah beban yang hasil beban dan jurnal pada tahun 2022 ini berapa. Nah, kalau jurnal itu dia bentuknya sama seperti tabel, hanya saja di tabel jurnal ini yang dimasukkan hanya beban dan akumulasinya saja untuk debit dan kreditnya. Nah, ini untuk tahun 2022 ini ditulisnya 31 Desember 2022 ya. Tapi tetap untuk menjelaskan ini jawaban untuk di tahun 2022 seperti yang diminta oleh soal. Nah, ini kita lihat saja untuk jawaban di bagian B-nya 31 Desember 2022 ini tanggalnya, dan ini untuk di tahun 2022 ya. Untuk keterangannya adalah beban penyusutan mesin, debitnya 123 juta, dan akumulasi penyusutan mesinnya itu adalah 123 juta juga. Jadi dia sama ya, dan ini dapat dilihat hasilnya di tabel di atas. Dan itu adalah hasil dari beban dan jurnalnya pada tahun 2022. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, ini terdapat
sebuah catatan. Jadi apabila tanggal pembelian aset tetap berbeda dengan tanggal mulai dioperasikan, maka dasar perhitungan beban penyusutan aset tetap menggunakan tanggal mulai dioperasikan. Namun, apabila tanggal pembelian atau pengoperasian aset tetap tidak pas pada tanggal 1, maka bulan yang bersangkutan dihitung apabila pengoperasiannya 15 hari atau lebih. Nah, misalnya pembelian barang ini dilakukan di tanggal 12 Mei, maka bulan Mei itu dihitung. Kenapa dihitung? Karena jumlah hari pada bulan Mei itu kan sebanyak 31 hari. Berarti 31 dikurang 12 sama dengan 19 hari. Sedangkan 19 itu adalah lebih dari 15 hari, sehingga bulan Mei itu dihitung. Tetapi apabila pembeliannya dilakukan di tanggal 20 Mei, berarti bulan Mei itu tidak dihitung, dikarenakan kurang dari 15 hari, karena 31 dikurang 20 sama dengan 11 hari. Dan penyusutan akan dihitung mulai pada bulan Juni. Pembahasan berikutnya adalah jenis kedua dari metode saldo menurun, yaitu metode saldo menurun ganda atau berganda. Pada penyusutan metode ini, besar persentase penyusutan per tahun ditetapkan sebesar 2 kali dari penyusutan garis lurus. Penyusutan pada metode ini juga semakin merendah atau menurun, sebab yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. Disajikan rumus. Untuk mencari beban penyusutan adalah dengan cara persentase penyusutan dikali nilai buku. Untuk mencari persentase penyusutan adalah rumusnya 100% per N dikali 2. Untuk mencari nilai buku adalah harga perolehan dikurang penyusutan. Sebenarnya rumusnya ini sama dengan jenis yang pertama, hanya saja yang membedakan di persentase penyusutannya. Karena kan tadi kan diketahui dia itu metodenya ditetapkan sebesar 2 kali dari penyusutan garis lurus, sehingga rumusnya adalah 100% per N dikali 2. Sedangkan kalau yang jenis pertama tadi kan dia menggunakan rumus T sama dengan 1 dikurang akar N S per A. Lalu diberikan contoh soal agar lebih memahaminya lagi. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Nusa Indah membeli sebuah peralatan dengan harga 15 juta rupiah. Peralatan tersebut ditaksir memiliki nilai sisa sebesar 1.250.000 rupiah. Peralatan tersebut memiliki manfaat selama 4 tahun. Hitunglah A. Persentase penyusutan tiap periode. B. Beban penyusutan dan jurnal selama 4 tahun dengan metode saldo menurun ganda. Untuk penyelesaiannya pada bagian A, persentase penyusutan tiap periode. Nah, ini langsung masukkan saja rumusnya yang 100% per N kali 2. Karena N sudah diketahui 4, lalu kita masukkan saja jadi 100% per 4 dikali 2, sehingga persentasenya adalah sebesar 50%. Untuk bagian B, beban penyusutan dan jurnal selama 4 tahun. Nah, 4 tahun ini tuh diketahui dari 1 Januari 2018 hingga 1 Januari 2021. Nah, dapat dilihat pada tabel, pada tahun 2018 ini 50%-nya yang hasil dari persentase kita masukkan, lalu dikalikan dengan 15 juta, yaitu dengan harga perolehannya yang di awal tadi, lalu hasil adalah 7.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya sama, karena ini kan masih di awal, jadi sama dengan beban 7.500.000 rupiah, dengan nilai bukunya adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu untuk di tahun 2019 hingga 2021, perhitungannya dilakukan dengan cara yang sama seperti pada tahun 2018, dan hasilnya didapat seperti yang tertera pada tabel. Pada soal di bagian B, mahasiswa disuruh untuk menentukan jurnal selama 4 tahun. Nah, ini karena kan hasil perhitungannya sudah didapat di tabel yang sebelumnya. Jadi untuk di jurnalnya ini kan kita hanya perlu masukkan beban dan akumulasinya saja untuk debit dan kreditnya. Dan ini untuk 4 tahun. 4 tahun itu dimulai dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Nah, ini untuk jurnal pada tahun 2018. Tanggal 31 Desember 2018, keterangannya beban penyusutan debita 7.500.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya adalah kredit 7.500.000 rupiah. Pada tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, beban penyusutannya adalah
untuk DP Rp3.750.000 dan akumulasi penyusutannya adalah kredit Rp3.750.000. Pada tahun 2020 untuk beban penyusutannya untuk DP sebesar Rp1.875.000 dan untuk akumulasi penyusutannya untuk kreditnya adalah sebesar Rp1.875.000. Dan yang terakhir, pada tahun 2021 untuk beban penyusutannya adalah sebesar Rp937.500 dan untuk akumulasi penyusutannya pada kredit adalah sebesar Rp937.500. Baik, untuk pokok pembahasan yang terakhir adalah pokok pembahasan yang keempat, yaitu pelatihan soal. Berikut disajikan 5 butir soal mengenai metode saldo menurun untuk latihan soal teman-teman kelas R7G. Selamat mengerjakan teman-teman, dan apabila ada yang merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi ke saya langsung ya. Baik, cukup sekian. Saya akhiri presentasi dan pemaparan materi metode saldo menurun pada video kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dan pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.